Audiensi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa dan Perkumpulan Aparat Pemerintah Desa seluruh Indonesia bersama Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini digelar di Rumah Dinas Bupati Gorontalo. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Gorontalo Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD, Sekretaris Daerah Insinyur Hadijah Tayeb MM, dan puluhan anggota BPD bersama Perkumpulan Abdesi. Dalam kegiatan audiensi tersebut, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Ari Setiadi, memberikan kesempatan pada pengurus anggota BPD maupun perkumpulan aparat pemerintah desa untuk memberikan pertanyaan maupun saran dalam membangun desa. Pasalnya menurut Budi Ari Setiadi, selaku Wakil Menteri Desa PDTT ini mengatakan, jika ingin membangun Indonesia, maka harus dimulai dari membangun desa. Sehingganya dirinya berharap dana desa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan desa, baik infrastruktur maupun SDM. Akhir kata saya ingin menyampaikan, nanti tolong ini aja apa yang menjadi permasalahan paling inti. Kalau yang lain-lain soal keluhannya dana kurang Pak, pasti kurang gitu. Tapi saya yakin dana itu kalau dikelola dengan baik, dana desa itu pasti akan bisa memajukan masyarakat desa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena memang tantangannya beda-beda Pak. Di Jawa itu satu desa luasnya cuma 100 sampai 300 hektar dengan jumlah penduduk antara 4.000 sampai 12.000 per desa. Sementara di Indonesia, di daerah yang lain, Kalimantan termasuk Gorontalo kan saya cuma hitung dengan 400.000 penduduk bagi 191 desa, mungkin sekitar satu desa rata-rata 2.000-an. Tapi di Papua satu desa bisa 300 orang. Itu belum ngomong luasnya. Jadi kalau di Jawa satu desa 100 sampai 300 hektar luasnya dengan penduduk 4.000 sampai 12.000 orang. Sementara di Kalimantan dengan luas 3.000 hektar per desa, penduduknya cuma 1.000 orang per desa. Sementara itu, Bupati Gorontalo Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Kabupaten Gorontalo terus mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat memang kami terus dorong, oleh karena itu BPD kita beri ruang sebesar-besarnya. Sehingga baru-baru kita melantik 100.000 lebih yang baru, karena itulah orang-orang yang akan mendorong pembangunan di daerah. Kemudian yang berikut tadi yang disampaikan Pak Menteri, Pak Wamen, bahwa memang potensi Gorontalo pertanian. Tadi tergambarkan jagung itu ekspor kita. Di era pandemik sekarang luar biasa, dan kami di Kabupaten Gorontalo itu sejak saya jadi bupati, investasi terus meningkat. Tadinya hanya 150 miliar menjadi 1,6 triliun, 1,8, 1,9, dan tahun ini saya cek 3,2 triliun. Dan itu apa? Di bidang pertanian yang banyak. Ada industri-industri, agroindustri yang banyak. Termasuk tadi yang Pak Wamen katakan kelapa, Pak. Kami di sini ada 2 pabrik kelapa besar dan semuanya ekspor. Beberapa negara, kebetulan saya 4 tahun yang lalu mendirikan asosiasi pemerintah daerah penghasil kelapa. Karena kelihatannya dari pemerintah pusat kurang perhatian. Hanya kelapa sawit yang sangat diperhatikan. Padahal kelapa dalam ini 98% milik rakyat. Artinya membangun kelapa berarti membangun rakyat. Dan menyebar di seluruh Indonesia, dan sisi budaya juga sangat menunjang karena berbagai kebutuhan budaya kita itu banyak berasal dari kelapa. Sambil juga apa yang disampaikan tadi. Kemudian yang berikut tadi masalah ini yang menarik, gerakan petani. Memang ini penting, oleh karena itu kami mendirikan SMK pertanian di daerah-daerah, termasuk kami juga mendorong peternakan. Dengan berhasilnya jagung kita di daerah ini, maka peternakan hilirnya. Nah, oleh karena itu dari saya jadi bupati itu kurang lebih sudah 10.000 ekor sapi yang kita bagi, termasuk dana desa. Audiensi Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Perkumpulan Aparat Pemerintah Desa ini diakhiri dengan ramah tamah antara Wamen dan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.